Mari kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. sholli ala Allahumma Sayyidina shalli ala Muhammad wa sayyidina ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, selamat berjumpa kembali di kajian suluk online, kajian mingguan. Ikhtiar sama-sama membuka kitab Al-Quran, kitab kehidupan dan kitab diri sambil membaca apa-apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, yang Allah gerakkan di dalam diri kita. Iqra Bismi Rabbika dengan menyebut namanya. Kita nggak akan bisa baca kalau tanpa Allah bimbing, gitu ya. Eh, Maksudnya supaya kita lebih mensyukuri segala gerak kehidupan, lebih menikmati segala treatment ilahiyah ya, semua gerakan, terutama hal-hal yang kita sulit untuk menjalaninya gitu. Kalau mudah mau udah bukan, it's not an art gitu, everybody can do it. Tapi kan dalam hidup banyak hal-hal ya sudah setua ini kita kemudian gitu gimana cara kita membaca kehidupan supaya hidup ini menjadi lebih bermakna karena kita tidak sekedar lewat di muka bumi ini, betul-betul ada hal yang harus kita lakukan yang setiap individual itu kalau kembali menghadap kepadanya ditanya tentang itu udah dilakukan belum. Nah, itu yang kita waktu dulu di alam alas tuh bersaksi tentang itu. Dan tidak akan mutmainnah jiwa kalau hal itu belum dilakukan. Jadi kita punya PR. Nah, ini kita dalam hari-hari terakhir, hari ini, malam ini masuk 28 Ramadan, gitu ya. Semoga Ramadan tahun ini membawa kita kepada sebuah clarity, gitu. Sebagaimana dalam Al-Quran, bulan Ramadan itu untuk membedakan antara hak yang batil. Hal-hal yang menjadi hak buat kita, semoga Allah pertajam. Yang batil diburumin aja lah, nggak usah dilihat, nggak apa-apa, nggak perlu lawang batil. Jadi Allah akan selalu akan disaring mana-mana hal yang baik, pekerjaan, rumah tangga, anak, teman, ya kan, rezeki dari mana itu akan makin disaring, makin dimurnikan. Kegiatan kita, buku-buku yang dibaca, semua down to detail, makanan, ya, pola diet, pola olahraga, pola tidur, semua akan dimurnikan. Karena itu menyangkut keseharian kita, gitu. Nah, jadi renungan kita hari ini ya karena ini terkait dengan udah mulai deket-deket nih akhir Ramadan. 27 Ramadan udah lewat, 28, 29 nih masih ada kalau kata hadis Rasulullah SAW, cari di malam-malam ganjil tuh Lailatul Qadar. Bukan berarti yang genap tidak kemudian jadi tidur semalaman ya, tidak, tapi kemudian extra alert karena outputnya adalah kita mesti jadi lebih jelas posisi kita dalam hidup di mana. Mesti jadi fokus dalam hidup tuh. Dan sebenarnya di usia 40 tahunan itu we already have all the piece of puzzle we need gitu untuk membaca siapa diri kita secara garis besar ya. Fokusnya di mana? Apa-apa yang Allah bukakan, apa-apa yang Allah hambat, apa-apa yang Allah persempit, apa-apa yang Allah lebarkan itu sudah diidentifikasi semua gitu. Nah, itu menjadi bagian dari pembacaan kitab diri di bulan ini ya. Ya, nanti pohon diri kita akan teridentifikasi tuh, akan mulai terasa jadi buahnya. Oh, aku nih buahnya berbuah mangga. Oh, yang lain apa, beda-beda buahnya. Buah-buah kehidupannya itu yang disebut dengan berkah. Jadi berkah dalam kehidupan itu terkait dengan kita memang membuka diri. Jadi awal tuh menentukan ya. Makanya kalau kita mau bener nih mau tobat, awal mesti tentukan dulu mau cari apa. Karena itu menentukan sekali. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan, siapa yang cemerlang di awal akan cemerlang di akhir. Gitu. Siapa yang cemerlang al-bidayah akan cemerlang an-nihayah. Jadi, karena kecemerlangan itu terkait dengan niat pada Allah Ta'ala. Semakin dia mencari Allah, semakin cemerlang dia. Walaupun di tengahnya belusukan, sempat kemana, sempat ngilang, apa, tapi dia di awal udah pengen mencari Allah. Nanti di akhir akan cemerlang. Gitu. Jadi, mau bertobat nih ya ceritanya. Aku pengen udahlah reorientasi hidup saya fokus ke akhirat, tapi benar-benar harus purify. Karena suluk adalah jalan untuk terus-menerus memurnikan niat dan tekad lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bukan untuk
kesenangan semata, bukan untuk biar hidup nggak ada masalah, ya bukan Allah yang dicari. Ya, Eh, bahkan sekedar pemberian-pemberian karunia-Nya di dalam jalan spiritual itu bukan Allah juga, bukan sekedar ingin bertemu diri, bukan sekedar ingin nyala, nyala Ruh Kudus misalkan, bukan sekedar itu pemberian itu mah otomatis kalau kita mencari Allah pada saatnya diberi gitu. Nah, jadi belajar dari kisah Adam alaihissalam ya, bagaimana adab beliau ketika pelanggaran itu dengan izin Allah terjadi ya kan. Jadi ketika Adam alaihissalam eh, melanggar perintah Allah Ta'ala untuk tidak mendekati pohon itu, ya. Kalau kata Imam At-Tirmizi, pohon yang dilihat Adam alaihissalam di surga itu pohon tuba, gitu namanya. Adam pada saat itu sudah diberi benih tapi belum menumbuhkan benih itu, makanya nggak boleh mendekati pohon itu. Karena memang dari awal kata Allah, aku jadikan khalifah fil ard. Jadi cara Adam alaihissalam menumbuhkan benihnya adalah di dalam bumi, kegelapan bumi ini. Mesti ngadepin terpisah dengan istri dulu, ya kan? Mesti menyaksikan anaknya saling berbunuh-bunuhan, coba bayangkan. Jadi banyak ada hal-hal di situ kegelapan, uh, ujian kehidupan yang menumbuhkan pohon diri. Nah, kita semua punya benih itu. Kita semua wajib menumbuhkan pohon itu dan mestinya ya, semoga dengan pertolongan Allah Ta'ala, Ramadan ini mulai teridentifikasi pohon diri kita apa. Setidaknya wilayah kita sudah mulai terfokus. Kalau dulu ya, sebelum kita bersuluk, semua proyek diambil, semua tawaran diambil. Gitu ya. Sekarang enggak, pilih-pilih. Hati sudah mulai pakai hati, milih. Ya, kalau dulu ada job opportunity di sini ambil, yang penting duitnya gede ambil. Sekarang nggak gitu. Dia tanya Allah dulu, dia tidak mau mengkhianati jiwanya. Kalau jiwanya, oke, duitnya gede tapi it's not my job gitu. Dia nggak akan langsung begitu ambil begitu saja. Karena dia lebih memperhatikan, oke duitnya gede tapi ini sholatnya jadi susah nih gimana? Wah, mikir dia. Nah itu. Allah akan selalu menguji dalam Al-Quran dikatakan engkau akan diuji dengan binatang buruan yang mudah didapat. Di kisah umat lain tentang hari Sabat ya, di hari Sabat itu orang nggak boleh kerja. Aturan zaman Bani Israel dulu orang Yahudi. Sabat tuh nggak boleh ngapa-ngapain. Makanya ketika Nabi Isa membuat eh, burung-burungan gitu ya, itu di hari Sabat itu kan jadi perkara orang-orang itu. Ketika Nabi Isa menyembuhkan orang-orang, membangkitkan orang yang mati itu di hari Sabat. Itu jadi perkara mereka, alasan mereka menghukumnya, menyalibnya. Padahal Romawi, Gubernur Pontius Pilatus waktu itu nggak mau, tetap gitu. Nah, setiap orang akan diuji hal-hal yang kayaknya mudah, kayaknya ditawarin gitu ya, disodorin memang beneran. Tapi itu ujian. Karena ujian kamu tahu nggak daerahmu di mana kan akan pakai elur gitu. Mau nggak nyimpang dikit. Nah, kalau kita true to ourselves, ya jujur pada diri sendiri, jujur pada apa yang Allah berikan, tidak mau mengkhianati itu. Aku fokus di sini, walaupun duitnya gini-gini aja dalam tanda kutip ya, walaupun orang lain lihat hidupnya gitu-gitu aja, atau bahkan orang kebanyakan lihat nggak sukses-sukses amat, biarin orang mau ngomong apa, yang penting aku di mata Allah dia tersenyum padaku. Orang mau mencibir, monggo silahkan, aku tidak bertanggung jawab pada mereka, lawang aku tidak datang dari mereka ya kan. Memang lidah tak bertulang, orang mau ngomong apa aja silahkan. Ya, pokoknya kita baik-baik aja sama mereka. Nah, harus begitu, hidup itu harus makin menemukan ini aku, ini pemberian Allah. Harus pede dan mengagungkan kehidupannya masing-masing. Jadi di akhir Ramadan ini refleksinya adalah identifikasi hal-hal yang membuat kita makin menjejak dalam kehidupan, ya. Bisa itu berupa pekerjaan, ya. Nanti harus menemukan pekerjaan intinya. Oke, mungkin pekerjaan kantor atau apapun, dagang, praktek apapun yang sekarang, bisa jadi itu bukan pekerjaan inti. Bisa jadi itu supporting system. Nggak apa-apa, itu pun penting karena itu mensupport. Nah, tapi kita mesti punya orientasi. Pekerjaan inti saya apa? Karena itu yang akan ditanya. Ya, seperti analoginya kisah Rumi itu. Hulu Balang, menteri yang dikirim oleh raja ke suatu tempat.
Kamu mesti bikin jembatan. Udah dikasih semua resources, kasih engineer-nya, kasih tukang kayu, semua. Sampai ke sana lupa dia. Karena jalan berbulan-bulan zaman dulu gitu kan, bisa setahun lebih berjalan. Sampai ke sana, wah indah. Oh bikin garden dulu, oh bikin sekolahan dulu. Lupa. At the end of the deadline, ada utusan lain berupa kematian. Udah pulang. Udah dibikin belum jembatannya? Repot. Lupa bahwa dia harus bikin jembatan. Kita semua mesti punya jembatan yang mesti dibikin. Apa itu? Tanya Allah. Dan sebenarnya udah mulai merasa-rasa gitu. Dan bisa jadi itu bukan sebuah kekaryaan yang monumental, nggak perlu gitu juga. Seperti halnya seorang Siti Maryam, jembatan dalam tanda kutip yang dia harus buat adalah as simple as mengandung, melahirkan, membesarkan Isa Al-Masih. Itu tugasnya beliau. Tapi kan fitnahnya luar biasa. Ini saya sedang menerjemahkan Injil Apokrifa. Masa kecil Maryam, Siti Maryam, perempuan mulia. Hebat, semua orang mengeluh-ngeluhkan. Tinggal di sejak bayi, bukan sejak bayi lagi, sejak hamil. Jadi ibunya dikasih tahu sama malaikat, kamu bakal punya anak. Setelah nunggu lama tuh, bertahun-tahun, langsung dinazarkan. Itu sebenarnya buat ibu-ibu ya, pelajaran buat kita. Nah, anak dinazarkan nih buat Allah. Pada zaman itu, karena beliau turunan imam-imam, memang anaknya usia, I think 3 tahun, habis masa penyapian, penyusuan, dikasihin bener-bener tuh, tinggalin di situ di bait suci, tinggal aja gitu. Sejak saat itu Maryam tinggal dalam asuhan Zakaria. Terus yang aneh kan, kok ada makanan terus di mihrabnya gitu. Beneran tuh makanan. Pokoknya udah terkenal Siti Maryam itu, wah perempuan suci, salehah, banyak keajaiban. Tiba-tiba hamil. Dan orang, wow ternyata, pada ngomong, udah mau dihukum itu, dirajam atau apa. Hah? Itu bagian dari kalimah. Hidupnya harus begitu. Nah, sahabat-sahabat, semua itu kehidupan dari kita sejak lahir itu nggak ada yang kebetulan. Semua bagian dari grand plan. Kita bagian dari umatan wahidah, ya, nafs wahidah. Ya, nanti nafs wahidah bagian dari hakikat Muhammadiyah. Makanya kita mesti banyak-banyak sholawat untuk melihat kesinambungan, kesatuan di antara semuanya. Jadi semakin orang beriman, semakin sayang kepada semesta, sayang pada seluruh umat manusia, tidak sekedar aku hanya sayang sama muslim, yang lain enggak begitu. Bahkan binatang, eh, dunia itu kita sayangi karena ini bagian dari diri kita. Nah, sama halnya, semua takdir yang meliputi kita mesti kita sayangi sebenarnya. Sepahit apapun itu, sekelam apapun itu, semenyesakkan dada gimana ya ketika mengingatnya itu. Walaupun kita masih kayaknya lukanya masih basah gitu untuk mengingatnya. Too painful to even just talk about it gitu. Tapi lihat bahwa itu adalah guratan takdir yang Allah Ta'ala kehendaki. Kalau dia berkehendak, mesti banyak kebaikan di sana. Dan itu yang kita cari. Hanya dengan begitu, keping puzzle yang dia berikan kepada kita mulai teridentifikasi ini warnanya apa, ya kan? Harus kadang-kadang keping puzzle itu tertutup oleh dedak-dedak hawa nafsu atau apa, kadang mesti dibersihin dulu gitu ya. Untuk oh ini ternyata warna hitam, warna apa. Dan dia mulai kita dengan tafakur, dengan bismillah, di mana dia diletakkan. Karena itu menjadi bagian dari konstelasi diri kita. Lama-kelamaan keping-keping itu menyatu, kita mulai melihat gambaran diri kita sendiri. Seperti halnya kita mereka puzzle. Oh ini harimau, oh ini bulan, apa kelihatan mulai itu. Walaupun belum semuanya menyatu. Nah, di situ kita mulai fokus. Ini wilayah saya. Dia tidak mau keluar dari sini. Gitu. Itu yang dimaksudkan fitrah Allah tidak akan berubah fitrah itu. Jadi kalau orang terlahir membawa biji jeruk, ya, nggak akan ditanam keluar jadi pepaya. Fitrah itu memang dari alam alastunya akan jadi apa gitu ya, tugasnya A, nggak akan ke bumi berubah walaupun
eh, dunianya seolah-olah menghantam gitu ya, seolah-olah unfortunate gitu ya. Aduh kasihan ya dia lahir dari keluarga ini. Tapi nggak tahu. Saya punya temen suaminya itu ya, em, jadi tiga bersaudara di India nih. Anak ini jadi umur berapa nih satu? Umur 3, 5, sama 7 tahun. Jadi yatim piatu dalam waktu semalam ketika kedua orang tuanya kecelakaan mobil. Meninggal dua-duanya. Jet, berubah tuh dunia. Tapi gara-gara itu mereka dibesarkan oleh sepasang suami istri, which is pamannya sendiri, ya kan? Nah, itu dan gara-gara itulah ya itu mah cara Allah aja ya. Dibesarkan oleh pamannya, pamannya ini punya koneksi ke Belanda, jadi mereka pada pindah ke Belanda kayak gitu-gitulah. Yang mungkin kalau dibesarkan oleh kedua orang tuanya mereka akan tetap ada di India, I don't know something. But Allah punya kehendak gitu loh. Jadi hmm, coba lihat kehidupan Rasulullah SAW. Kalau dilihat dari kacamata orang banyak kan nggak ideal, meninggal bapaknya ketika beliau lahir nggak pernah mengenal figur ayah. Kalau dari ilmu parenting tuh mungkin ada apa, like father wounds, mother wounds kayak gitu-gitulah, ya kan? Tapi he turned out to be okay gitu, ya kan? Usia 2 tahun ibunya meninggal dan di sapi siapa yang mengurus? Halimah Sadiah, bukan ibunya sendiri. Sesuatu yang ibunya kemudian menyesali. Walaupun karena itu memang tradisi masyarakat pada saat itu dititipkan gitu. Padahal ya usia sepersusuan seperti dalam Al-Qur'an ya, bukan sekedar ngasih susu itu tuh. Kemelekatannya itu loh. Ya, the bonding. Itu sampai begitu Allah siapkan dari awal. Kalau meras susu mah kasih pembantu yang ngasih atau kasih mesin gitu kan. Bukan itu. Dia dipegang, dibentuk, dengerin ya, feel the heartbeat of the mother gitu kan, merasakan kehangatan ini di belayannya itu yang dibutuhkan oleh anak di awal-awal. Makanya usia sepersusuan si ibu dibikin gak bisa kemana-mana gitu dalam tanda kutip ya, terbatas untuk si anak. Hebatnya tuh untuk ngurus manusia. Sama jiwa kita juga ya, pada periode persusuan si jasad itu dibikin gak bisa kemana-mana untuk si jiwa bertumbuh. Nah, bentuknya di dalam dunianya kadang-kadang ya bentuknya adalah oh, kerjaan, ah, perusahaannya dibikin pilot aja gitu. Tiba-tiba berubah. Tadinya kantor tiba-tiba di rumah. Ya, tadinya wanita karir tiba-tiba ibu rumah tangga dalam tanda kutip. Tapi ada ego yang lagi ditundukkan di situ. Yang tadinya pejabat besar gitu ya, tiba-tiba hilang, selesai, post power syndrome atau apa. Tapi sebenarnya lagi ada ditundukkan di situ. Yang tadinya bisnisnya keren, tiba-tiba gulung tikar, resesi apa, ya harus ngojek sana sini gitu. Di mata dunia itu tragedi, tapi di mata di dalam suluk itu jiwanya lagi ditumbuhkan periode persusuan. Nah, itulah pentingnya memandang kehidupan dalam kacamata suluk ya. Kita mesti lihat apa yang terjadi di malakutnya. Jadi suluk tuh beranjak. Kita tuh nggak cuma di muluk. Muluk tuh ini nih ya, alam mulkiyah. Ya gini aja, alam-alam tiga dimensi ya, sebab akibat. Which is bukan berarti buruk, bukan. Tapi kalau kita cuma berhenti di sini, sahabat-sahabat, nggak kemana-mana. Karena ini mah, ya, this is the shadow in the shadow play. Alam bayangan. Bayangan tuh dibanding dengan objek sebenarnya kan gak ada apa-apanya karena kita kan ingin mengenal Allah. Ada sesuatu yang lebih beautiful, lebih hebat dibanding ini semua. Mau nggak kita melihat makna lebih dalam dibanding sekedar fenomena secara fisikal? Dan itu yang bikin jiwa tumbuh gitu. Jadi suluk membawa kita kepada cara memandang kehidupan lebih dalam. Orang melihat tragedi, di mata dalam melihat itu karunia. Kan hebat. Jadi kita bisa lebih bersyukur dan lebih bisa humble gitu dan melihat orang lain tuh nggak apa ya, nggak sekedar hanya yang nampak secara fisik saja. Which is kalau physical semua terbatas ya. Mata ini tuh terbatas banget. Coba ngelihat sesuatu dihalangin tembok aja udah nggak kelihatan apa yang di balik tembok, bener nggak?
sangat terbatas. Mata ini dalam, wow, bisa lihat ke barzakh. Rasulullah bahkan gini kata adalah hadis, seandainya hati anak Adam tidak dikelilingi oleh setan, dia bisa melihat arsy. Arsy loh. Wah, melihat arsy, nembus jauh, menembus galaksi, kursi, semua alam malakut ditembus semua. Nah, berarti kan kita memang tengah terhijab oleh sesuatu. Makanya kita pusing ngadepin kehidupan. Cuma masalah tahun bulan depan bayar dari mana? Itu aja udah bikin pusing. Tahun depan kontrakan rumah dapat dari mana? Itu aja udah bikin pusing. Sesuatu yang masih padahal ya, kalau kata Allah sesuatu yang Allah pegang, itu rezeki itu Allah yang pegang. Kita nggak usah ikut-ikutan pegang. Nggak usah ikut-ikutan ngatur. Kita tuh ikhtiar doa. Ikhtiar doa. Udah gitu. Sabar, sholat. Sabar, sholat. Ikhtiar tuh bagian dari sabar. Ya kan? Sabar. Sholat. Gitu. Bahkan sebelum sholat sabar dulu. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu kata Allah Ta'ala. Jadi harus ikhtiar dulu. And then baru kita serahkan di sejadah. Jadi sabar di antara ikhtiar kan menanggung kesabaran. Ya capek, pegel-pegel kerja. Nah, mana ada kerja yang nggak capek, bener nggak? Mau capek hati, mau capek fisik, semua part of it. Tapi itu bagian dari zakat kita. Semua semua hal itu sahabat-sahabat ada zakatnya. Semua pemberian Allah itu ada zakatnya. Zakat ilmu ngajar orang. Kalau enggak apa namanya apa berbagi. Perut aja zakatnya puasa gitu. Zakatnya lisan kadang-kadang mesti diem. Nggak semua pertanyaan tuh mesti dijawab. Tuh belajar dari Nabi Isa dan Siti Maryam ketika difitnah bapak-bapak diem mau jelasin gimana juga kan kadang-kadang ada orang tertentu dijelasin apapun udahlah save your breath aja mendingan diem diem mereka. Mau dijelasin nggak akan ngerti gitu kan. Diem. Nah, bisa nggak kita diem? Kadang-kadang kesel gitu ya orang udah gitu kita bukan itu maksudku. Makin kita keluar makin kepancing. Jadi kadang diam adalah emas. Not always, of course, but we have to know when we have to be silent. So, saya undang sahabat-sahabat sekarang ya di perenungan akhir Ramadan. Ini coba cara kita membaca kitab diri ya. Mesti makin presisi. Jadi ingat dalam hidup Allah akan kasih tugas-tugas ya. Semua harus kepegang peran kita. Ibu mau sebagai bapak, mau sebagai karyawan, entrepreneur apapun itu. Tapi lihat mana core kita. Core saya di mana gitu. I'm gonna give example of myself misalkan ya. Yang paling gampang saya coba bismillah ya membaca diri. Saya ini pendidikan dokter ya. Di sini nggak praktek sebagai dokter. Saya kerja shift manager di restoran malam-malam, ya kan? And that's my support gitu. Em, ngurus anak-anak ya kan rumah tangga, bersosialisasi. Tapi pekerjaan saya adalah salah satunya. This is my core to to, apa namanya? Bukan ngajar ya. Saya rasanya masih jauh bukan. We share. Saya cuma share apa yang saya pelajari. Lewat kajian begini kita udah dari 2016 alhamdulillah nih mau masuk 9 tahun tahun ini 9 tahun deh tiap minggu kita alhamdulillah nggak pernah bosan selalu ada padahal ya kadang-kadang aku mau ngomong apa hari ini itu baru 5 menit sebelumnya itu baru keluar ketika Allah harus sholat dulu atau apa but this is something that Allah mudahkan jadi sharing ilmu saya buka kelas Serambi Suluk ya kan. Um, Part of it adalah saya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya tentang semua ini Serambi Suluk hal-hal yang berkaitan dengan intinya sih Al-Quran ya yang kita belajar ini adalah Al-Quran. Saya menerjemahkan Injil Apokrifa juga bagian dari untuk memperkaya kalau kita baca Al-Quran oh ada kisah tentang Maryam tapi kan segitu sepenggal. Kan di dalam Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaib apa? Bima unzila ilaka wa ma unzila min qablik. Jadi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu bagian dari kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada hal-hal yang melengkapi khazanah tentang siapa itu Siti Maryam, siapa orang tuanya. Adanya di Injil. Itu.
It's wonderful story gitu. Karena Al-Quran menyebutnya disebut Ali Imron gitu sampai jadi nama surat. Siapa itu Ali Imron? Nah, so that's part of my apa namanya journey gitu ya. Saya lihat ke belakang, oh iya ya, emang dari dulu tuh saya di dilatih untuk berkelana ke berbagai agama. Ayah saya almarhum adalah wartawan yang gaul banget sama orang ya, karena mau mau level menteri, mau liput konferensi Asia Afrika, mau level apa sama tukang sampah tuh ada Pak Sariban ya, tukang sampah nyentrik di Bandung. Saya ikut tuh belusuan eh, ke masuk ke wihara, masuk ke gereja, kelenteng itu bagian dari so, beliau tuh bisa diskusi sama pastor tiap minggu berjam-jam dan saya di sana dengerin gitu. So and I understand oh it's part of my training. So life is wonderful gitu. Jadi kalau kita lihat ke belakang kita akan lihat oh my God I've been trained to do this gitu. Kita tuh sudah dipersiapkan untuk menghadapi. Jadi Allah bekalin semuanya. Beneran, Allah bekalin semuanya. Nah, itu membuat kita menjadi menghargai, mensyukuri orang tua kita, mensyukuri eh, apapun ya, social support kita. Karena itu Allah yang bikin. Nah, sekarang hal-hal yang bikin kita berat apa gitu? Hal-hal yang bikin kita ragu dalam melangkah, hal-hal yang bikin kita kayaknya khawatir. Nah, itu di situ berarti ada pembacaan diri yang belum tuntas. Karena seharusnya ada lihat benang merah dari yang lalu, ya kan? Kesinambungan di hari ini dan nanti supaya kita nggak khawatir dengan apa yang terjadi di masa depan. Tapi memang untuk mengenyahkan hijab itu, maka Allah akan menempatkan kita dengan namanya momen-momen kefakiran. Momen-momen kefakiran itu adalah hari-hari Tuhan. Hari ketika gak bisa kita ngandelin apa-apa selain Allah Ta'ala. Biasanya bisa kalau nelfon sahabat kita dia suka balas itu mah nggak ada udah berminggu-minggu suka dibikin gitu tuh biasanya suka gitu ya biasanya kalau minta tolong ke dia dia suka respon dia sekarang menolak wah ketika pintu-pintu dunia ketika ciptaan tidak bisa melakukan apapun itu sebenarnya hari raya buat orang itu karena itu hari ketika Allah Ta'ala berkata sama dirinya just look at me dia hanya ingin dikenal mendongak ke atas gitu maksudnya karena yang lain ya yang horizontal udah tertutup semua di situ Allah menunggu Mbok ya lihat aku bisa selalu di sini tapi enggak pernah ditanya gitu dilangkahi terus tapi dia sabar menanti gitu. Kapan ya ini hambaku ini nanya kepada finally begitu dia tobat ya Allah itu didengerin wis ngapa kapok wis kapok iya yes gitu iya kapok aku aku telah ya Allah aku kapok ngurusin sendiri-sendiri silahkan urusin wis bener tak turusin bener ya Allah 100% ya udah Bismillah berubah begitu one by one, step by step. Hijab terbuka. Pengenalan kita sama Allah makin dalam. Kita makin takjub sama dia. Udah kalau begitu, like people said, people come out of the storm different person. Orang keluar dari badai kehidupan tuh beda. Karena dia udah, aku udah ngalamin kayak gini and I'm fine. Gitu kan. Jadi begitu ada badai lagi ya, dia bisa bersiul-siul ngadepinnya dengan Allah. Karena tahu kalau Allah megang, jangan khawatir. Dia bisa gitu, dia bisa ngomong dengan sebuah confession gitu ya, conviction, bilang jangan khawatir, la tahzan. Allah bersama kita, Allah ma'ana. Tenang. Ah, beda tuh orang ngomong gitu kan udah pengalaman sama tenang ada Allah tapi gemeter kerasa vibrasinya. Tapi kalau orang udah tenang ya Allah percaya, percaya. Makanya orang-orang tua zaman dulu suka gitu kan. Ya ucapannya tuh saya ingat nenek saya almarhum sederhana nggak pakai kutip hadis atau apa nanti juga ketemu gitu kayak suka gitu-gitu ya and then beneran ya karena mereka bicara dari wisdom ya been there done that gitu kan nah itulah hidup sahabat-sahabat it's okay just embrace it apapun yang datang dari hidup kayak serah serah
Whatever will be, will be. Biarkan Allah yang bergerak, biarkan. And then witness. Kita menjadi saksinya bahwa apa-apa yang dia berikan adalah yang terbaik. Tugas kita ya, this is our jihad. Seperti sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Daud alaihissalam. Ketika Daud alaihissalam bertanya, bagaimana cara kami bersyukur padamu? Kan kita nggak bisa ngarang-ngarang cara bersyukur. Bersyukurlah dengan cara yang Allah minta. Dan apa yang Allah minta? Yaitu ketika kau melihat segala sesuatu adalah datang dariku. Hmm. And that's not easy. Sering kita lupa. Itu Allah yang datangin. Yang kita lihat adalah orang yang nyebelin itu. Terus itu fokus sama orang itu. Wah, dia nyebelin banget. Kita lupa astagfirullah. Ini Allah yang izin sebentar. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar dulu. Mudah nunjuk-nunjuk hidung orang. Emang nyebelin orangnya. Everybody said dia nyebelin. Right? Sepakat dengan kita. Wah, apalagi tambah begitu. Astagfirullah. Sebentar. Aku ingin itu amal soleh ya. Memberi penyikapan yang terbaik. Saya nggak mau itu mengeruhkan hatiku. Hah? Walaupun kesel tapi hmm, harus bisa menyikapi dengan yang terbaik, dengan adil, seadil-adilnya gitu. And that's not easy kalau tidak Allah bimbing. Nah, so that's enough for me. I want to hear you. Coba, saya mau minta testimoni atau apa ya, refleksi kita sahabat-sahabat di jelang akhir Ramadan ini. Apa yang terbuka? Apa yang ap- kalau bahkan ketertutupan itu sebuah keterbukaan lain. Karena kita diarahkan, ya. Yang kita lihat sebagai kesempitan dalam hidup sebenarnya sebuah pengarahan oleh Allah Ta'ala. Rahmat. Gitu cara melihatnya. Supaya kita tidak negatif ya dengan apa-apa yang Allah turunkan. So, silakan. Langsung di-unmute atau boleh kirim ke chat. Biar kita semua belajar. Bagaimana hebatnya Allah Ta'ala menyusun dan mengatur alam semesta ini. Dan kehidupan yang ada. Silakan sahabat-sahabat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan. Pada standing semua nih. Iya Mbak Dina. Iya Teteh, iya nih. Hmm, Biar yang lain pada ini Teh ter hmm. ter apa namanya terstimulasi Benar, ya. gitu ya. Silakan Mbak Din. Iya, Hmm, jadi bulan Ramadan tahun ini, alhamdulillah, kalau saya membandingkan misalnya dengan Ramadan tahun lalu bahkan gitu, ketika saya melakukan itikaf kan di 10 hari terakhir Ramadan di Baitullah ya di Mekah begitu. hmm, Tapi Ramadan tahun ini itu mendapatkan pemahaman-pemahaman yang sungguh luar biasa begitu. Kalau saya mereka, Alhamdulillah. alhamdulillah, eh, segala sesuatu itu eh, saya coba untuk dan saya melihat itu tadi bagaimana Allah itu mengatur segala sesuatunya, bahkan sampai hal sekecil-kecil atau seremeh apapun itu kita melihat Allah mengatur itu sebenarnya Hmm, begitu. hmm, Mengatur hmm, itu sebenarnya. Diawali puasa tahun ini tuh saya itu dari bulan Rajab itu sudah eh, bersiap-siap gitu teh. Bersiap-siap gitu, sudah ada kesadaran gitu, mempersiapkan batin gitu. Ya moga-moga hmm, apa namanya tujuannya mendapatkan Lailatul Qadar, tapi bahwa Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang undian gitu kan. Eh, hmm, tiba-tiba didapatkan gitu pada malam itu, tapi ada satu proses yang seperti kita mendaki anak tangga sebenarnya begitu. Kalau kita lewat gitu, jadi sudah mulai puasa sunahnya dikuatkan gitu, melatih raga, melatih jiwa, bangun malam gitu.
Tapi pas waktu nisfu Rajab, nisfu amalan-amalan itu dilakukan gitu dengan segenap pengharapan, dengan segenap apa namanya kesadaran begitu. Eh, Hmm, eh, semua itu kan Allah yang ngatur ya mau ngasih. absolutely, Pas ya. eh hari ke berapa Ramadan? Hari ke Ramadan tanggal 1. Tanggal 6 itu tante meninggal. Tante Alhamdulillah. meninggal. Tante meninggal di Solo. Beliau itu non Muslim teh gitu. Hmm, Itu non Muslim. Tapi di situ eh, tapi di situ ya berarti kan karena itu tante, adik kandung bapak dan beliau beberapa ini sebelumnya itu memang yang mengasuh saya waktu kecil teh, yang mengasuh saya waktu kecil dan merasakan kedekatan memang dengan beliau. Jadi saya takziah lah ke Solo. Nah, itu kan sudah mulai me, apa jadwal yang kita atur gitu kan hmm, untuk melaksanakan ibadah Ramadan, pengennya begini. Itu kan ah berubah. iya berubah Ya, dan benar mesti melakukan perjalanan teh, melakukan perjalanan karena kan biar cepet gitu dan ini jadi saya sama adik saya naik mobil gitu ke sana. hmm, Tapi alhamdulillah gitu alhamdulillah saya dalam perjalanan itu dan saya sangat menyadari begitu. Tuh, Allah bilang, kamu boleh ngatur-ngatur. Mau ibadah ini, mau ibadah itu gitu kan, ngaji. Terus habis tiap yes. ini sholat berapa rakaat tiap malam gitu kan, tiap ini gitu. Nah, itu kan semua kan harus harus berubah gitu. Dan pada saat di Solo itu saya juga melihat ya beliau itu non-muslim tapi apa namanya meninggal pada saat bulan Ramadan dan pada Hmm, malam Jumat gitu teh Kamis malam Jumat. Masya Allah gitu saya kan seringkali diajarkan bahwa kita mendatangi takziah itu kan pasti ada hmm, hikmahnya ya, mengenai kematian ya teh gitu mengenai ya, kematian dan kalau saya melihat tante itu iya ya, apa namanya kematian itu bagaimana kita bisa seringan mungkin gitu berangkat menuju alam selanjutnya. Bahwa harta, bahwa apa, semua itu kan sebenarnya adalah hal-hal yang seperti menggandoli kita gitu ya. Kalau tidak kita selesaikan dengan baik gitu. Tapi saya melihat ya sebisa mungkin kita itu harus ringan gitu, harus ringan, harus yang bekal yang kita bawa adalah amal soleh gitu. Bukan bukan harta, bukan rumah hmm, itu apa mobil apa gitu, tapi amal soleh kita itu seperti apa itu pada di awal Ramadan. hmm, Di awal Ramadan, kemudian di sana bisa bersilaturahmi sama bapak, ibu. Kebetulan kan semua pada datang gitu teh jadinya. Tante, om, dan kita me, me- saya sendiri seperti membaca kitab diri saya gitu. Karena kan di situ hmm, bercerita, kamu dulu kecil itu begini, iya, diasuh begini, kamu itu hmm, begini, begitu. Oh, iya, saya apa namanya mendapatkan hikmah itu, kemudian bertemu dengan Om, bertemu dengan yang juga bercerita banyak gitu tentang hmm, bagaimana. hmm, Jadi walaupun secara ibadah begitu, sepertinya itu tidak sempurna karena kan di perjalanan capek juga gitu kan Teh. Jadi taraweh itu kan kita nggak bisa. Saya malam-malam itu tuh tarawehnya ya ada yang cuman berapa rakaat gitu lolos gitu ini. Tapi ya, tapi saya mendapatkan bahwa Allah itu kalau mau ngasih pelajaran ya di ya, mana saja dan dengan peristiwa apa saja begitu. hmm, Dengan peristiwa apa saja. betul. Nyam- Nyampe di Jakarta, saya dan adik saya yang
biasanya tuh susah gitu ketemunya teh. Susah gitu, dia sibuk, saya juga Hmm. sibuk. Tapi dengan peristiwa itu di perjalanan itu kita berapa jam ya? Wow, Perjalanan Solo that's Jogja, precious. Yeah, Solo, iya, itu like quality precious moment. moment Ya, ya, begitu. benar. Precious moment Hmm. saya merasakan gitu kedekatan dan bagaimana Hmm. kita saling membantu dalam hal meningkatkan spiritualitas itu. Membaca kitab diri itu dulu bagaimana kami pernah tinggal di Jogja, kemudian Hmm. bagaimana di Jogja itu ada peristiwa-peristiwa kemudian yang timbul dan kemudian maknanya saya dapatkan sekarang gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan selanjutnya nyampe di Jakarta sama anak saya sebenarnya, sama anak saya. Satu anak saya itu kan udah ngekos karena tinggal Hmm. sama ini. eh kok dilalah nggak dilalah sebenarnya. Kucing itu berantem sama kucing ini sehingga ada apa Wah. namanya, ada codetan gitu, ada luka. Ah. Ah. Nah dia itu kan sayang banget sama kucingnya. Hmm. Kalau kalau saya sakit aja gitu, dia pasti ada alasan. Aku sibuk, aku ini gitu. Nanti ya aku akhir minggu baru pulang gitu. Tapi kalau kucingnya, Mbak, ini kucingnya sakit ini. Oke, Langsung. iya, aku langsung ke sana gitu. Langsung gitu. Alhamdulillah, ternyata Allah itu apa namanya membawanya mendekat gitu dan kemudian itu melalui kucingnya gitu. Iya. Dan dari kucing itu, Mbak, ini kucingnya mesti dirawat karena lukanya gini, setiap hari harus disalepin, mesti di ini. Oh ya udah, berarti aku di apa tinggal di di Depok gitu kan ini. Alhamdulillah dari situ Ah. kan memulai percakapan-percakapan kan teh dengan dia Hmm. gitu. Ah. 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 Saya ini dia cerita, pun doain ya gitu. Hmm. Pekerjaanku ini begini. Allah Allah menariknya itu dengan memberinya kesulitan di pekerjaan lah gitu. Dia mulai Hmm. komplain-komplain, tapi terus dia mencari Allah gitu di situ Hmm. gitu. Hmm. Nah, Hmm. terus saya mulai gini, Mbak, mau nggak ini aku kasih tahu amalan gitu. Iya ya, Hmm. mau gitu katanya. Ini ya kalau setiap malam Ramadan sholat sekian rakaat, terus habis gitu ini saya bisa menyampaikan itu karena pada Hmm. situasi itu teh gitu. Hmm. Karena Hmm. saya tahu bener gitu bahwa momentum itu penting sekali Ya. untuk Hmm. efektivitas satu pesan itu bisa masuk atau enggak gitu. Ya, Dan betul. Hmm. saya dengan ini saya tunjukkan bahwa aku itu juga sayang loh sama kucingmu itu. Aku itu ini di situ saya masukkan, Mbak. Ini apa namanya si Kitty ini dia bertasbih loh. Dia bilang sama Allah, aku dipelihara dengan baik sama ini. Dari situ tuh mulai masuk apa namanya spiritualitas gitu. Hal-hal Hmm. yang beberapa waktu itu saya agak eh, kesusahan gitu ya menemukan momen dan waktu dan tempat yang pas gitu untuk ngomong. Ya. Hmm. Jadi akhirnya Hmm. selama bulan puasa ini dia bersama aku teh. Itu bagian dari Bagian rahmatnya dari juga. ini ya Heeh. Allah. Siapa coba yang mendesain si kucing itu menggerong Betul, Masya bertengkar? Allah. Bertengkar dan Hebat kemudian ya. ini, iya, Masya Allah dan di situ apa Rahman, kasih sayang, itu Iya. rasanya itu rasanya tampak semua di mana-mana, di hujan yang Mm-mm. turun, di Mhm. Mhm. lagu-lagu, ada lagunya Kang Panji terdengar kok saya kemudian apa namanya? Oh, lagu ini ya Allah. Terus habis gitu ada yang ini, ada di apa namanya bukunya Rumi itu banyak banget gitu pemahaman-pemahaman baru yang saya dapatkan di bulan Ramadan ini dan saya apa memahami bahwa Lailatul Qadar itu yang seperti Teteh ajarkan juga adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman mengenai qadar kita gitu.
Hmm. mengenai diri kita sebenarnya, mengenai diri kita semakin paham dan eh, Ya. mengenai apa yang itu tadi kalau kalau Teteh sampaikan mungkin mengenai pekerjaan, iya ada pekerjaan baru yang justru saya dapatkan di Hmm. bulan Ramadan ini begitu. Hmm. Kemudian Hmm. yang di situ saya menanyakan kembali, ya Allah, apakah benar pekerjaan ini harus saya terima atau bagaimana? Minta terus minta gitu, beda gitu misalnya dengan Hmm. eh, beberapa tahun yang lalu gitu. Misalnya kalau Hmm. ini kan nggak dikomunikasikan dulu kan ya, kan kan Ya. pekerjaan saya kan gitu kalau dulu. Iya. Iya. Kan Iya. Iya. pekerjaan saya gitu. Dan sekarang merasakan bahwa yang utama itu adalah ketika kita bersama Allah. Itu udah yang kita cari. Itu Betul. yang sudah kita Ya. cari. Membangun adab. Mm, Begitu Situ ya, Teh? adab tuh Iya, halus ya. Ya, iya, Syekh Abdul Qadir iya. gini, ada gambarannya gini. Kata Syekh Abdul Qadir ya. Kalau kamu ngetuk pintu rumah, kan berarti bukan rumah kita, makanya kita ngetok ya kan? Iya. Ngetuk, terus dibukain, jangan langsung masuk Ah, ya. Walaupun si punya rumah sudah ada, gini, kan kita nggak iya. langsung masuk ya kan? Dibukain Iya, berulang nyelonong nggak iya, begitu. iya. Sampai yang bersangkutan silakan. Ah, ya Itu ya, Allah. silakan. Dibukain pintu ya. Iya, Seolah-olah person itu kebuka tuh. iya, Itu pun kita masih iya, nanya, boleh nggak? iya, iya, Sampai yang punya iya, bilang masuk. iya, Itu pun ada derajat lain, yang ketiga, ada lebih lagi. iya, Udah dipersilakan masuk nih. iya. Dia masih duduk berdiri di pintu itu. Sampai yang bersangkutan narik kita, udah ayo masuk. Masya Itu Allah. derajat lain lagi. Ah, Sampai yang punya rumah narik, ditarik. Sini masuk. ah, Itu berderajat ya. Itu. Nah, itu makanya suluk tuh membangun rasa. iya, Rasa tuh yang iya, paling dalam. iya, Kan rasa, iya, karsa, cipta, karya. iya, Rasa itu paling iya, dalam. Membangun rasa. Karena kita merasai dia, karena dia bicara berbisik ya. Ini iya, begini, dia berbisik. Makanya sir disebut. Sirrul asra. Sir itu secret conversation. Yang lain ah, nggak dengar. Masya Karena Allah. berbisik. Iya, Dia berbisik. Rasa. Rasa itu harus dibangun. Makanya orang tanda orang bener suluknya ya bener nih belajar agamanya makin beradab, mm, mm, makin akhlak itu mah otomatis mm, akhlaknya. Kenapa uswatun hasanah dalam Al-Quran disebutkan dua, mm, Rasulullah Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam. mm, mm, mm. Mereka disebut uswatun hasanah karena mereka the highest, orang yang paling mencari Tuhan. Karena paling mencari Tuhan, ya daya power, pokoknya cari Allah. Maka dia menghadapkan wajahnya kan. Ketika dia menghadapkan wajahnya, terserpa ini cahayanya tuh menerpa, munculnya jadi akhlak baik, itu mah otomatis ya. Tapi yang jarang kita pahami adalah itu karena dia nyari Allah dulu, makanya dia jadi baik. Jadi orang baik jelas kalau orang kalau benar belajar agamanya, akhlaknya makin baik, makin karimah, tidak menyakiti sesama, jelas nggak ngebom orang ya, dalam arti ya makin makin menghargai kehidupan, makin mengayomi, makin ya menghargai. Jangankan coba Islam tuh tingginya ya, jangankan menyakiti orang secara fisik, tiga orang, yang dua orang berbisik-bisik nggak boleh, bayangin, ya kan? Berbisik-bisik terus ada orang ketiga, walaupun nggak ngomongin itu, tapi bayangkan dia bisa nggak enak perasaan dia ngomongin aku nggak, gitu aja dijaga loh. Saya ingat seorang, ini kayaknya di kitab Ihya Ulumuddin ya, seseorang ya nggak kenal lagi di majelis gitu, mungkin kita mah lagi buka bersama atau apa, si ibu-ibu yang sebelahnya tuh maaf buang angin gitu kedengeran kan, malu kan dia, karena aduh kadang-kadang nggak bisa kenahan gitu. Apa coba si orang ini lakukan, dia pura-pura tuli, dan seumur hidup sejak saat itu
menganggap dirinya tuli supaya menjaga perasaan si ibu itu. Aku nggak dengar. Karena aku maaf, maaf, apa? Aku nggak dengar. Padahal cuma jaga perasaan dia. Seumur hidup dia menjadi jaga jaga cuma jaga perasaan dia. Coba bayangin. Kita orang dipermalukan gitu kan nggak begitu. Ya, jadi pencarian pada Allah Ta'ala. Dan kita tadi bicara amal soleh ya. Sebenarnya gini loh. Kan kita nggak ke surga ngandelin amal kan ya. Dan apa sih amalan kita segede apapun ya, semewah apapun dibanding apa yang dia berikan sahabat-sahabat. Tahu nggak apa yang Allah berikan? Oke, karunia apa surga lewat. Apa yang dia berikan? Dia ingin memberikan dirinya. Jadi sebenarnya the ultimate ya sacrifice ya. Kalau kita mau benar-benar albir nih berkorban sama Allah Taala, korbankan diri kita. Kalau pakaian bekas, lah itu apalagi bekas ya kan, nggak ada papanya. Coba bekas sih pakaian yang paling kita suka, yang paling kita banggakan, nah itu baru albir. Albir itu memberikan yang kita cintai. Tapi sebenarnya yang kita cintai itu diri kita sendiri sebenarnya. Nah, makanya dalam suluk ada yang disebut fana. Fana itu mati dari diri sendiri. Give, surrender yourself to me, gitu kan. Bahwa mimpi kita, notion siapa kita, diri, nah itu butuh, wow, jihadul akbar. Karena si hawa nafsu paling gak mau. Lah aku kan begini, aku. Selalu ada aku, Allah jadi hilang. Di titik itu Allah nggak ada. Karena aku yang muncul. Karena nggak boleh ada ilah, nggak cuma satu. Either setan atau Allah, ya kan? Setan tuh iblis atau hawa nafsunya. Hati itu hanya untuk satu. Kalau nggak, kalau Allah tidak ada di situ, jelas yang lain selain Allah. Tapi untuk bisa itu kan proses tahali tajali, fana, bako, liko, untuk bertemu, merging, menyatu dengan Allah Taala. Kita masih mati dari diri kita. Berani nggak bilang sama Allah, silahkan reshape saya. Silahkan reform, reset, whatever. Saya ingin dalam bentuk terbaik saya. Silahkan jam mau diutak-atik, biarin. Pokoknya aku engkau pegang. Berani nggak gitu? Oh, that's the biggest sacrifice. Makanya nanti Idul Fitri berkelindan dengan sekian bulan kemudian Idul Adha, kurban. Eventually dalam suluk kita harus belajar mengorbankan diri kita. Oke, kita mulai dengan ngorbanin sapi, domba, dengan uang yang merupakan, wah ini udah bagian dari kerja keras kita. Eventually yang Allah minta adalah, I want you to sacrifice yourself gitu. For me. Seperti halnya dalam surat dalam Al-Quran, aku ingin engkau untukku gitu. Firman Allah Ta'ala buat kepada Musa alaihissalam. So yeah, it's a path of annihilation sebenarnya. Jadi kematian itu yang disebut dalam jalan suluk, mati sebelum mati. Tapi hanya begitu kita akan mengalami sebuah kehidupan yang baru. Kalau enggak kita hanya selalu akan hidup dalam ilusi. Ya, ilusi ini hidup baik itu enggak, padahal dalam suluk kita mesti berani untuk bilang maju tak gentar. Udah pokoknya aku milik Allah, monggo namanya milik Allah ya, ya terserah yang punya, ya kan? Lah hidup ini punya Allah, bukan punya aku. Silakan. Kita tinggal dia tuh cuma menunggu mau nggak mati kamu gitu loh. Ada hadisnya tuh silakan lihat. Dan aku tidak pernah ragu kepada orang yang enggan untuk mati. Oh ya udah, berarti dia belum siap. Allah nggak begitu siap datang berubah. And then, jadi nggak bisa setengah-setengah sih memang. Kalau memang cari Allah udah full aja, percaya yang lain tinggalin. Kalau setengah-setengah, wah kayak kita kaki di dua perahu gitu kan. Perahunya beda lagi jalannya, jatuhlah ke kecemplung kita. So make a decision, mau tobat atau enggak gitu dulu. Mau kembali sama Allah apa enggak? Kalau benar, udah ijab kabul aja ya Allah. Sejak saat ini
Aku yang kembalikan semuanya kepadamu. Inna sholati kan tiap hari gitu sering. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku untuk Allah. Bener kata Allah. Allah tuh nunggu tiap hari. Lu ngomong gitu doang katanya, tapi kelakuan beda. We try and it's okay. Ya, but sebelum ajal datang, karena kita ingin hidup di koordinat terbaik yang dia sudah siapkan sebenarnya, rezeki yang terbaik. Tapi kalau hanya kalau dia turut campur, tapi just allow him, ya, biarkan dia turut campur, biarkan dia ambil kendali sepenuhnya. Kita tawakal Allah. Tawakal itu pilar dari takwa. Dan itu yang membuat kita, oh saum kita, oke, pokoknya aku tawakal sama. Pokoknya, hmm, percaya Allah yang ngatur. Pokoknya aku masa depan udah nggak mikir. Nabi Isa tuh minta roti untuk hari ini, rezeki hari ini, besok besok minta lagi, besok urusan besok, minggu depan apalagi tahun depan, wah udah jauh. Yes, you make plan, but we come to day by day. And be flexible. Kayak tadi ya, Mbak Dina bilang, aku udah punya rencana-rencana ini, tiba-tiba Allah set, mesti ke Solo. Ya udah, nggak apa-apa, fleksibel. Itu karena kita dari awal udah niatin, ya Allah jangan kau serahkan diriku pada diriku, walau sesaat, walau sekejap mata, kata Rasulullah. Jadi begitu ada gerakan, oh ini Allah yang ngambil. Udah, percaya aja. Kita dalam genggamannya, dan tidak ada genggaman yang paling kokoh dan paling aman. Udah aman. Ikutin aja dan percaya. All we have to do is believe. Ya. Gitu. Thank you Mbak Dina. I can relate fully, kata Mbak Ati. Apa nih? Yang mana Mbak? Ah, do you want to share? Mana nih? Silakan. Sahabat-sahabat, masih ada waktu. Ini momen untuk perenungan buat kita semua. Ya, kadang kepancing tuh. Jadi kalau ada ngomong ini, oh ya jadi ingat sesuatu, keluar lagi gitu. That's itu pentingnya kita sharing sharing moment. Karena jalan hidup sahabat-sahabat luar biasa ya. Allah yang nulis soalnya. Nah, nanti kita akan belajar from each other. Pekerjaan para penghuni surga katanya itu bukan tidur apa. It will be boring ya. Nonton Netflix mungkin. Membaca suhuf. Karena di situ karena mengenal Allah tuh panjang. Habis surga neraka ada namanya Mautin Al-Kathib. Masih jauh perjalanan. Bayangkan dia itu untuk separuh wajahnya. Like kalau kata Rasulullah, kau akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Bulan itu sahabat-sahabat yang kita lihat itu cuma satu bagian, satu. There's always be a dark side of the moon. Sifat jalalnya yang belum kebaca gitu. Makanya jauh perjalanan kita. Bagaimana coba mengenali dia yang laisa kamislihi syai'un. Nggak ada sesuatu pun yang bisa dipersamakan dengannya. Jadi kita jauh jarak antara kita sama Allah Ta'ala tuh. Maka pentingnya menimbulkan akal hati karena dia mesti jangan kalau pakai akal ini aja yang berupa ah, sinaps neuron-neuron itu terbatas. Tapi akal jiwa kita bisa bisa loncat ya melampaui semua banyak hal. Jadi kita um, mengandalkan pada kekuatan spiritual gitu, ilahiyah dalam dalam hidup ini selalu gitu. Kita bergantung kepada Allah setiap saat karena potensi kita jatuh pun setiap saat. Nah, kita tidak pernah tahu gitu. Sebagaimana Sulaiman alaihissalam ya sang nabi lagi lagi nabi besar diangkat. Beliau tuh terbiasa mengendarai angin katakannya gitu. Jadi terbang kayak avatar gitu kali ya. Suatu saat beliau sedang diterbangkan oleh Allah Ta'ala. Angin tuh dibikin sujud sama beliau. Sedetik aja lagi jalan gitu kan merasa wow aku keren ya seperti gitu gitu. Tiba-tiba terjerembab, bruk, si angin berhenti. Enggak, cuman sekedar merasa, wow, aku keren. Wow, aku tinggi. Buat level Nabi. Terus kita kadang-kadang suka norak gitu ya, merasa, keren nih aku. Hah? Berlama-lama gitu. Dan nggak sadar bahwa itu kita menodai dia gitu. Apa namanya,
Kita suka marah sama orang yang membakar Quran atau apa. Oh, menodai Allah. Tapi kita sering tidak sadar kita dengan kelakuan kita sering menyakiti Allah. Ya, dengan melupakan bahwa itu semua dari Allah. Bukan karena kita jagoan, bukan karena kita pintar. Siapa semua semua dari Allah. Apa sih sesuatu yang bukan dari Allah? Apa ada sesuatu yang kita tumbuhkan sendiri? Nggak ada. Semua tuh kita dapat karunia kekuatan la haula wala quwata illa billah. Makanya Imam An-Nifari dalam kitab Al-Mawaqif Al-Mukhatabah mengatakan, hambaku yang terpercaya, firman Allah Ta'ala ya. Ini ulama besar yang Ibnu Arabi sering ngutip di Futuhat Makkiyah. Jadi beliau saking ininya sampai ada buku itu berisi firman Allah Ta'ala. Jadi dialognya dengan udah alam tinggi. Jadi Allah Ta'ala berkata, sudah begitu kalimatnya. Hambaku yang terpercaya, kata Allah, adalah dia yang mengembalikan semuanya kepadaku. Hambaku yang terpercaya. Jadi kita jadi em, dipercaya oleh Allah ya. Karena kredibilitasnya tinggi. Karena tidak ada satupun yang kita klaim. Kita genggami gitu. Jadi kita labeli dengan mine, milikku, ya, anakku. Ya, anak Allah, pekerjaan Allah, ya, potensi Allah. Masalah pun dari Allah, bukan dari dia, bukan dari dikembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Itu paralel sesuai dengan apa yang kata-kata Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Gimana cara kita bersyukur adalah melihat semua datang dari Allah. Mari kita mulai dari situ ya dan berjuang untuk selalu menghubungkan segala sesuatu dengan Allah karena memang semua terhubung dengannya dan dia hanya menanti bahwa kau ingat aku nggak? Disitulah kita zikir. Walaupun lisan tidak menyebut subhanallah subhanallah, tapi ketika ingat ini dari Allah kita lagi zikir sebenarnya. Jadi zikir tuh macam-macam ya. Dari mulai menyebut ya semua lafal-lafal itu ya dari mulai bekerja tapi ini ingat dari Allah. Semua hal dari Allah, sahabat-sahabat. Ingat ya, benih itu tidak akan tumbuh kalau kita tidak memanage tanah dengan baik. Apa-apa yang Allah berikan di bumi kita, pekerjaan, rumah tangga, rumah, apa-apa ya, baju, itu semua diidentifikasi, mesti dimanage dengan baik. Seorang mukmin itu orang yang produktif, ya, dengan waktunya dia akan selalu eh, apa ya prestatif gitu dimanapun dia berada dalam posisi manapun dalam peran manapun gitu dia selalu stand out gitu karena dia selalu ingin memberikan yang terbaik bukan masalah dia ingin unggul atau apa because ini cara saya bersyukur pada Allah Ta'ala terserah orang mau tepuk tangan mau dikasih medali itu mah hmm, nggak dilihat ya oke senyum aja tapi concern dia cuma satu ini Allah senang nggak sama saya ya. Ini cara saya untuk berterima kasih, bersyukur sama Allah Ta'ala. Mbak Ati udah nyalain video? Because you send message, I can relate fully. Yang mana nih? Aku kelewat. Hmm. Masih mute, Mbak? Oh, korek Kak. Eh, Yes. Januari yang lalu saya eh, ada di pertemuan besar lah ceritanya orang-orang Jepang ya apa bisnismen Jepang yang ada di Nederland. Kemudian ada satu orang nanya ke saya, kenapa kamu nggak kerja sama itu aja? Aku bisa hubungin ke kamu. Dia butuh orang seperti kamu. Katanya. Hmm. Oke. Saya cuma ketawa aja. Dalam hati saya langsung mikir, lah nanti kalau saya di situ apa saya bisa sholat seperti sekarang? Saya nggak pernah Hmm. mikir dalam hidup seperti itu. Wow. Dulu pikiran saya tuh duit, duit. Hmm. Karena saya selalu hidup miskin dan dihina orang karena kemiskinan saya, orientasi dalam hidup adalah uang. Saya Hmm. harus berhasil, saya harus punya uang banyak, saya harus kasih anak saya uang banyak supaya mereka tidak dihina seperti saya dulu. Hmm. Itu orientasi saya selama ini. Tapi waktu itu, of that moment, Hmm. langsung saya senyum terima kasih ya itu. Ayo, saya bawa ke situ dia tuh orangnya katanya itu. Thank you, kayak gitu aja. Tapi dalam dalam perjalanan pulang dari Amsterdam ke rumah, dalam metro saya mikir, wow, ternyata saya berubah ya, ya Allah, terima kasih banyak. Hmm. Padahal Hmm. saya tahu dapatnya apa. Saya kan pengen dari dulu Hmm. kepengen sekali dapat Hmm. kerjaan yang traveling karena saya kan Hmm.
kata orang itu geboren marketer. Jadi saya bisa approach orang untuk saya pintar jualan. Pasti pasti deh pokoknya pasti duitnya banyak deh saya tahu terus saya pasti jalan banyak gitu kan nggak seperti sekarang kerja di bawah di belakang komputer satu hari 8 jam 9 jam kan tapi itu tadi kebahagiaan yang tiada tara itu tadi saya tiba-tiba mikir nanti apa saya bisa sholat seperti sekarang Mas? Di tempat yang seperti sekarang seperti tempat saya sekarang mungkin gajinya nggak sebesar yang seharusnya saya deserve ya. Tapi saya boleh kerja sehari di rumah, di kantor. Selebihnya saya boleh di rumah. Kalau saya kerja di rumah, adzan langsung sholat bisa kan? Wow, Yang lain that's kan katanya, luxury ya. iya, Buat ya, ya, oh, banget. Ya, banget. apa orang lain pikir kan ya pret, ya Ya, toh. ya, 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 ya. Adzan, wudhu, sholat. Mau habis sholat, mau kalau pengen ngaji bisa ngaji. Hmm, Eh, Terus kalau misalnya saya di kantor, saya sekarang karena saya sudah lama di situ, saya bisa ngomong, "Oh, saya tinggal sholat, saya dapat tempat sholat, udah. Nah nanti kalau tempat baru terus gimana dong, gitu kan? ya. Jadi itu tadi, makanya doa saya sekarang agak berubah. Kalau dulu, ya Allah kasih saya ini, ya Allah kasih saya ini, gitu kan? Tapi kalau sekarang, ya Allah undang saya untuk mendekati kamu, ya Allah itu aja udah undang saya karena tanpa undangan Allah saya nggak akan kemana-mana. Betul, Itu betul. aja. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Oh, wow. Ya, ya, ya. And then we witness bahwa dialah sang agent of change. Karena kalau itu di tangan kita, kita bisa berubah kapanpun. Karena kita di tangan kita, ya kan? Bukti bahwa it's out of our control. Dia yang ngubah. Kita jadi kaget sendiri kan, loh. Aku jadi beda ya. Dulu aku nggak gini gitu. Saya itu, alhamdulillah, itu cara Allah memperkenalkan dirinya. Nah, indah ya. Jadi memang semua akan mendapat apa yang dia cari. Itu hebatnya Allah. Ar-Rahman, bagian dari Ar-Rahman. Yang cari duit dikasih semua Allah. Yang bener ya. Ya, orang nggak sholat juga dikasih duit banyak. Itu adilnya Allah. Orang kerja keras dapat. Tapi kata Rasulullah, kalau cari dunia, akhirat lepas. Kalau cari akhirat, dunia juga bakal kesapu sendiri. Nah, kita mesti smart investment tuh begitu. Smart investment tuh juga cuma 10, 20, 30 tahun, 100 tahun. Apa sih artinya? Kita masih hidup lama. Dan tidak hidup. Kalau smart investment tuh dalam doa dalam Al-Quran, levelnya anak cucu. Jadi kita barokahnya tuh bisa sampai cucu. Tapi kan cucu mungkinan kita nggak ada di sini ya. Bisa jadi lah, usia ada memang cucu. Tapi cucu pun sampai usia berapa kita berkahnya itu. Nah, itu keberkahan dari kita taubat, jalan taubat berkahnya sinar. Karena semua ini komoditi kita dalam suluk itu cahaya. Kan minaz zulumati ila nur. Ini komoditasnya, currency-nya dalam suluk itu cahaya. Yang kita cari bukan euro, yen, dolar. Ya. Cahaya itu luas ya, mulai dari nur Islam, nur iman, ya, banyak nur makrifat, nur tauhid, semua berupa cahaya, cahaya berlapis-lapis. Nanti al-haq, kata Allah Ta'ala, timbangan di yaumil mizan itu al-haq, hak, bukan masalah udah berapa rakaat, berapa miliar ini, enggak, tapi seberapa besar kita mengetahui hak, mengenal. Nah, Lailatul Qadar diantaranya adalah makin jelas yang hak buat kita apa. Yang batil mah sisihkan. Maka doanya adalah pertajam apa yang hak, buramkan yang batil. Sempitkan yang batil, lapangkan yang hak gitu. Timbulkan yang hak gitu, tutup yang batil. Jangan kaget tapi setelah ini jadi berubah, jadi hati rada-rada yang dulu seneng banget sate kambing ada teman saya. Karena kata Allah bilang nggak hak itu kamu makan. Dibikin nggak suka. Aneh dia bilang dulu tuh aku demen banget. Jangan kaget menghadapi fenomena-fenomena seperti itu. Badan dibikin berubah. Taste bud itu ya, indera bisa dibikin berubah. Selera bisa itu hebatnya Allah. Tapi dia tahu mana yang toyib buat tubuh kita. Karena sahabat itu memasuki usia lebih ya. Udah nggak boleh makan kambing. Kata Allah udah dah. Dulu itu sate kambing di dago tuh katanya dia. Sekarang nggak tahu aneh berubah. Dulu tuh kalau lihat itu tuh, wow, sekarang bisa berubah begitu. Perasaan bisa berubah sama seseorang, sama kantor, sama apa. Itu part of
regulasi dari dia. Jangan kaget. Ikuti aja. Ikuti, jangan kaget loh. Kok aku jadi nggak usah jadi mengada-ngada. Oh, nggak usah jadi capek. Udah ikuti aja, work with the flow, his flow. Ikuti. Oh, flow-nya Ya begitu. udah terasa sekarang. Terasanya dulu Nah, saya kan orangnya suka jalan. Kata mami hmm. saya dulu, kalau hati sakit bawa keluar rumah udah sembuh. Karena nggak Iya, betah iya. di rumah. Pokoknya Ya, ya. kata orang Surabaya Hmm. pencalitan gitu kan, nggak pernah diem. Ya, Nah, ya. akhir-akhir ini saya tuh kok males traveling, males kemana-mana. Maunya kalau itu karena apa? Saya nggak mau ketinggalan sholat gitu loh. Oh, kalau dulu mau Ya. dirangkut aja, oh bisa-bisa Ya, gitu ya, kan. ya. Sekarang Ya. ada rindu untuk sholat tepat waktu gitu. Jadi kalau sekarang misalnya Persis, pas persis. sini kan kerja begini, saya berarti oh nanti saya jam 3 kurang seberapa saya udah selesai. Berarti saya nanti pas duhur udah selesai cepet-cepet sholat Hmm. duhur, oktaid. Nanti begitu selesai kerja, saya masih ada waktu untuk belanja. Nanti pulang saya masih punya asar. Oh, masih punya Hmm. waktu untuk ngaji. Pikirannya Iya. gitu. Jadi kalau ada yang ngajak, ayo kita jalan kemana? Mau ke Italia atau apakah saya suka driving ya? Ah, Eh, Pikirnya gitu. dan terus sholatnya Nyari dulu gimana? tempat sholat di mana. Iya. Nyari tempat sholat. Oh, Heeh. bawa Kalau di waktu itu Indonesia kan mana? masjid di mana-mana. Di Di sini mana-mana masjid. Ya, ya, kayak Tessa waktu itu kan waktu pergi sama Tessa kan kita bawa air ya. Nanti kalau iya. misalnya nggak ada tempat wudhu kita bisa wudhu di luar gitu kan pakai air sendiri. Mm-mm. Itu nggak pernah dalam hidup saya nggak pernah. Nggak ada sama sekali nggak pernah. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah ya itu. Tapi untuk merasakan itu, Allah kita harus merasakan bahwa kita tidak dalam episode hidup pernah menjadikan sholat bukan pilar. Dan itu kerasa tuh, ya kan? Kerasa bedanya. Jadi kalau makin ke sini, makin dipanggil Allah, sholat tiang agama, tiang kehidupan. Pokoknya waktu jadwal itu disesuaikan dengan jadwal sholat, bukan bukan sholat menyesuaikan kita. Sholat teng, teng, teng. Itu saja Mbak Ati a- jazanya ya. Allah karunia akan karena kan tidak di antara amal yang paling Allah cintai tiga hal. Nomor satu, sholat tepat waktu. Kemudian jihad fisabilillah, kemudian bakti orang tua. Tapi nomor satu ya, Munshi Zamzam itu seorang itu gara-gara itu berubah kehidupannya gara-gara itu. Yang menurut saya tuh, kuliah tuh ujian tuh di ITB. Ujian di hall semua pada teng zuhur angkat tangan pada pengawas mohon izin sholat semua pada duduk ngeliatin dia dia gelar sejadah di sebelah kursinya sholat dimanapun tank angkat tangan dan semua sebenarnya respect ya mau kita sama bos sekalipun maaf waktu sholat dia kalau orang bener ya oh ya silakan silakan dan nggak akan lama tuh ya beneran kecuali lagi ngoperasi nah itu ya ya kita nggak ada nyawa orang nih gitu ya dan itu pun kata mursyid saya lagi di tengah-tengah gini ya azan bunyi kan diam sesaat bilang lebaik Allah atau balas azan kita lagi ini seketik nerusin tapi ada hati sudah membalas insya Allah setelah ini ada seperti hal itu ada nah alhamdulillah kita menjadi saksi bahwa eh, kehidupan kita diarahkan kepada hal yang terbaik gitu tapi memang kita bagian dari kehidupan adalah untuk mengenal ilah-ilah selain dia untuk mengenal Allah Ta'ala itu bagian dari kalimat tauhid la ilaha baru ilallah ilallah tapi untuk bisa la ilah ya masih tahu ilah-ilah itu yang kecil-kecil tuhan-tuhan kecil itu yang sempat bikin kita kesengsem dan kemudian kecewa yang sempat bikin kita wah ngikutin sana sini dan kemudian capek gitu ya fata morgana di tengah padang pasir kehidupan inilah padang gurun kehidupan and it's okay it's part of life dari semua itu ketika kita udah bosen ketika kita udah ya gini-gini aja nah itu kita udah mengidentifikasi ternyata seperti halnya pencarian Ibrahim alaihissalam dia lihat bintang oh ini gitu. Ah ternyata ada bulan dicari bulan ternyata tenggelam di siang hari nah terus yang penting berjalan terus suluk itu seperti itu jangan selalu puas dengan aku puas begini nggak pernah puas sebelum kita sampai dan kita nggak pernah tahu ya. Nah, pokoknya manfaatkan nafas yang ada hari-hari terakhir Ramadan ini all out deh gitu ya. Minta sama Allah Ta'ala itu tadi beneran mau tobat ya udah all out aja. Kalau mau Allah
Kalau mau akhirat 100% aja. Jangan, kalau setengah-setengah, atau nggak setengah-setengah lah, katakanlah ya 97%, yang 3% masih disimpan. Itu yang 3% bikin musibah. Itu jangan, udah. Kalau mau tawakal 100% aja. Nanti keajaibannya mantap kebuka. And then we testify. Insya Allah, Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf lahir batin ya jelang Idul Fitri. Semoga Allah Ta'ala membukakan kepada kita fitrahnya, ya, walayah ya kita masing-masing, kadar-kadar yang tepat untuk diri kita, sehingga kita makin baik dalam membaca kehidupan, makin baik dalam merespon apapun yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Pamit dulu. Terima kasih semua ya. Makasih Assalamualaikum. Teteh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Teh Tessa. Mari. Makasih.